Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mosaik. Dan puji Tuhan hari ini kita sudah sampai ke episode yang ke-13. Dan hari ini saya masih dengan Samuel dan ada anak dan teman yang luar biasa dan juga ambasador duta dari Rumah Damai. Yeri Pati Nasarani bersama dengan kita hari ini ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa follow, subscribe, dan like channel YouTube Rumah Damai dan juga Yeri Pati Nasarani. IG Yeri Pati Nasarani ya. Dan Semi akan pandu acara ini. Silakan Sem. Nah, kita semua udah kenal nih sama Ko Yeri ya. Panggil kita Ko Yeri aja. Boleh nggak kita tahu masa lalunya Ko Yeri? Bukan hal yang indah, tapi kita tahu dulu pecandu yang berat. Boleh tahu nggak perkenalan pertamanya dengan narkoba tuh kayak gimana? Oke, thank you nih sebelumnya, Pi. Sam. Nih kehormatan nih bisa bareng nih. Amin. Iya, jadi pertamanya tuh sebenarnya sederhana aja. Satu SMP. Baru ganti celana merah ke biru kan. Terus ya jajan pinggir sekolah. Belilah minuman ringan. Dikasih minuman ringan tapi di pantat botolnya itu ada obat, pil. Gitu. Nah, barulah dia jelasin, nih buat kamu pasti gini-gini. Nah, dulu kan gak gitu banyak penjelasan. Ya. Boro-boro ada yang bahas kayak gini juga. Jadi sempat nolak tapi udahlah aman karena nggak ada, terus penasaran juga. Akhirnya itulah perkenalan pertama. Ya, dan sampai hari ini apa yang terjadi setelah obat itu masuk ke mulut saya nggak ingat. Iya, jadi apa besoknya baru keinget. Yang pasti uang hilang, nggak tahu dah tuh naik apa, kemana, jalan kemana. Nah, habis itu berpikir akan selesai di situ, ternyata enggak. Nah, jadi kalau dibilang penasaran mungkin awal pemicunya. Rasa penasaran itu, ya. Pengen tahu. Sebagai anak muda. Betul. Gitu. Nah, bagaimana akibat penggunaan narkoba akhirnya dalam hubungan kamu dengan keluarga, lingkungan, dan teman-teman semua? Iya kan, ini kan sebenarnya akibat yang nggak pernah dikasih tahu sama bandar. Iya kan. Nah, jadi yang menyaksikan tayangan ini perlu tahu info ini nggak akan disampaikan sama orang yang bakal nawarin narkoba ke kamu. Iya, nggak mungkin dong. Nggak mungkin, ya kan. Ya pertama mulai adiksi. Mulai rutin kan, lalu mulailah pasti ada dampak. Pertama ke pribadi. Nah, yang pertama kali tuh jatuh dari lantai 2 ke lantai 1, glinding di tangga. Iya kan? Iya, karena perasaan tangganya di sini, tapi ternyata di sini. Halusinogen biasa gitu kan. Iya kan? Nah, lalu mulai berdampak ke sekolah. Tadinya juara kelas, juara tenis juga. Wow, prestasi yang luar biasa. Iya, dulu rutin lah ke Semarang juga untuk pertandingan tenis profesional junior tapi. Nah, akhirnya raket dijual, piala dijual. Sekolah mulai dikeluarin tuh, SMP 2 kali. SMA 8 kali. Sampai rayon, kan dulu zaman rayon Jakarta, blacklist nih, nama nih nggak boleh ada di sekolah Jakarta, pindah ke Banjarmasin. Terus blacklist lagi, pindah lagi ke Cirebon. Nah, lulusnya di Losari, Pi. Oh, Losari. Perbatasan Cirebon. Iya. Belum nyampe Tegal loh, Losari. Nah, itu dulu situ. Sekolah yang mungkin sekarang kalau dicari udah nggak ada kali. Iya, jadi itu udah nggak tahu lah dari kota besar kecil-kecil dah. Lalu fisik, ya kan. Berat badan drastis turun. Lalu mulai banyak komplikasi. Muntah darah di kelas, pingsan, di ini terus gejala-gejala lain, paru-paru bermasalah, ginjal, liver, jantung, terus ngalami masalah psikis juga. Ya mungkin karena dulu minum obat dokter iya, pakai narkoba juga iya, udah gitu narkobanya campuran juga iya, udah deh ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, ngomong sama pohon, ngobrol sama gayung dulu kan, zaman gayung bukan shower ya, gitu. Nah ya pasti abis itu sosial lah. Jadi guru mewanti-wanti anaknya jangan bergaul sama saya, orang tua, mulai lingkungan RT RW, mulai keluarga. Kalau saya datang pintu langsung digembok. Nanti
Nah, lalu mulai lingkungan dan akhirnya berdampak ya jadi image sampah masyarakat ya. Ya itulah. Melekat. Ya. Melekat ya. Yang paling buat saya berat adalah ketika akhirnya saya akan melukai orang yang saya kasih sendiri, yaitu keluarga inti saya. Kapan tuh orang tua baru tahu kalau ternyata Yeri menggunakan narkoba? Ya, ini kan pertanyaan ini penting nih karena biasanya orang tua yang terakhir kali tahu setelah teman-teman, betul kan? Betul. Nah, jadi ceritanya memang waktu itu saya udah setahun kali make. Udah curiga ya, namanya jangki, pinter, nggak mungkin tangkap tangan tuh nggak mungkin. Nah, satu kali saya kelilit hutang, dikejar orang, udah ada surat keluar dari sekolah, terus dikejar temen juga, terus kayaknya juga udah DPO polisi. Jadi saya satu malam saya panggil papa saya ngobrol. Nah itu saya ngaku tuh. Oh ngaku ya. Iya, dulu bilangnya kan putau. Nah dulu kan putau itu kan kayak minuman alkohol ringan. Ya. Ya kan, jadi waktu itu reaksi papa pertama, cuma itu mah. Papa juga karena dulu ketidaktahuan karena ya, sekali lagi nggak tahu. lah. Makanya kan penting nih informasi. Product knowledge. Iya. Baru akhirnya dia tanya teman-teman dokternya, wah itu bukan Bahwa itu. Iya. Nah itu jadi saya nggak ketahuan, saya ngaku waktu itu. Nah, selama penggunaan narkoba itu, hal terparah apa yang pernah Yeri alami dalam hidup? Pernah dengar kayaknya pernah dibuang ke got hari itu. Apalagi Yeri kan bersama kakak ya. Jadi ini pakai berdua saling tektokan gitu, saling sembunyikan, betul nggak? Saling tutup-tutupin. Nah, bisa cerita nggak itu hal? Ya biasa kan ini yang dilakukan orang tua. Misalnya dia 2 atau 3 bersaudara, pasti kakak atau adik yang disuruh jaga. Nah dulu kakak saya, ya kan, kakak saya yang bawa ke dokter, kakak saya yang bawa ke mana-mana. Dia jadi malaikat pelindungnya, saya jadi iblisnya. ada good cop bad copnya juga ya di rumah ternyata. Satu kali dia ada masalah. Bingung, datanglah ke saya. Minta itu barang, saya nggak kasih dong, saya aja udah hancur lebur. Tapi dia lebih pinter, dia nggak minta, tapi dia nyodorin uang di depan saya. Nah itu udah gelap lah. Duluan siapa tuh? Duluan saya jadi. Meskipun dia udah nyolong-nyolong, tapi akhirnya mulailah saat itu kita pakai bareng. Jadi saya transfer ilmu, akhirnya dia lebih pinter, dia lebih nipu saya habis itu. Akhirnya saya keluar kota banyak, dia yang akhirnya udah nggak karu-karuan lah. Dia angkat rice cooker, saya angkat tabung gas, dia angkat TV. Sampai pernah dengar tuh katanya ada cerita tentang Kijang. Itu gimana itu? Pernah dengar cerita itu? Kijang waktu kerusuhan Mei. Iya, jadi itu kawan sih sebenarnya, kawan. Jadi waktu kerusuhan Mei kan tuh banyak banget bangkai mobil terbakar di mana-mana. Nah ini namanya jangki berdua lagi muter otak gimana nih caranya dapat duit bisa beli barang. Nah ketika jalan bareng ngelihat ada bangkai Kijang, ini mobil yang dibawa juga Kijang. Lalu kawan saya dapat ide bagus. Saya belum ngeh. Ya kan? Bapaknya ditelepon, Pak mobil kita kebakar. Tek dimatiin handphonenya, nggak ketahuan kan? Di tracking nggak ada dulu kan? Udah langsung dia ke rumah bandar, gade mobil. Dapat duit, dapat barang, dapat ini. Nanti berapa jam kemudian handphonenya diaktifin, baru dibilang di sini Pak. Datanglah bapak orang tuanya dengan panik. Lalu saya ingat tuh orang tuanya berkata, nggak apa-apa nak, yang penting kamunya nggak kenapa-napa. Mobil masih bisa dicari. Dan uang udah dapat, mobil korbannya ditunjukin gitu ya, padahal mobil sendiri ada di tempat bandar. Iya, dulu kan modelnya begitu. Pinjam mobil orang tua balik 4 ban udah tukar. Second semua gitu. Syukur kalau balik cuma bannya doang. Udah syukur banget. Itu benar. Itu enggak gampangnya. Itu peristiwa kamu dibuang di got itu. Siapa yang buang? Kamu dibuang? Enggak, saya yang dibuang. Jadi tuh kan namanya orang kan openg kan orang bilang kan. Teman-teman patungan. Nah, sekali kita ke satu klub malam gitu. Nah, saya ingat saya masih berobat dokter itu. Nah, terus ada yang ulang tahun. Nah, ulang tahun kan party. Jadi saya udah nggak tahu berapa obat dokter yang masuk, berapa obat itu yang masuk, tambah juga saya dulu nyuntik juga. Nah, satu kali katanya dicari lah, saya nggak ada. Ternyata ditemukan di speaker. Jadi kalau stage itu kan speaker besarnya, bayangin, udah terkapar di situ. Infonya udah berbusa mulut, udah kaku, udah biru. Nah, dalam kepanikan itu mereka ngangkat rame-rame dibawa saya.
Semua berasumsi pasti dibawa ke dokter dong. Tapi namanya jangki, takut berurusan sama polisi. Akhirnya saya dibuang di got di Rawamangun. Karena mereka pikir saya udah mati nih. Jadi pagi-pagi bangunlah saya. Orang juga kaget. Siapa saya? Kenapa kamu? Saya juga nggak tahu. Muncul dari got. Luar biasa, udah kayak mayat hidup ya. Iya. Bener itu. Kalau di Alkitab kan bangkit dan berjalan lah. Ini dari got, nggak ada rohani-rohaninya sama sekali. Berarti benar istilah sudah jatuh kecemplung got pula. Iya, itu benar. Luar biasa, kejadian bener itu. Iya. Nah itu, tapi kejadian itu menyebabkan saya punya mental down karena kan sebenarnya cuma sampah yang dibuang. Jadi itu kayak amat sangat tidak berharga. Sebuah informasi bahwa ya memang benar karena orang perlakukan saya kayak sampah ya, saya akan terus perlakukan diri saya kayak sampah sejak kejadian itu ya. Itu justru belum titik balik itu. Belum. Titik baliknya di mana? Jadi gini, ada dua peristiwa sih. Itu satu. Kedua itu saya ikut retret, Pi. Jadi kan biasa orang ada bener-bener dikit. Biasa kalau habis pakai kan takut dosa. Lempeng. Ada ini. Ini informasi penting juga. Biasanya memang kalau lagi baik tiba-tiba baik habis pakai tuh ya. Ya. Nah, udahlah saya ikut retret lah. 3 hari, Pi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari kedua saya dipanggil pembimbingnya. Diajak ngomong berdua. Kamu nih kayak Paulus karaktermu tuh keras kepala. Kan dulu saya orang nggak ngerti Alkitab, siapalah Paulus itu bodoh amat. Terus diganti, bukan Paulus kamu, Yunus kamu kata. Orang yang lari dari panggilan Tuhan, tahu gak kamu masuk perut ikan? Saya masih nggak tahu. Nggak lama diganti, Yudas Iskariot. Itu gue ngerti, pengkhianat Yesus kamu. Akhirnya diteleponin taksi, Pi. Saya dipulangin, Pi. Ternyata dipulangin, Pi. Waduh. Jadi orang lanjut sesi, saya pulang. Nah sejak hari itu buat apa saya cari Tuhan? Jadi itu dua pemicu berat yang gimana sih? Mungkin banyak orang ngalamin ini juga. Surga nolak, neraka nolak. Ke gereja orang-orang nggak ngerti, keluar juga orang-orang nggak ngerti, ke rumah nggak ngerti, ke kampus nggak ngerti. Ya ini yang dialami. Nah makanya akhirnya satu malam saya ingat saya 2 SMA masuk kamar ambil baygon, Pi. Saya bunuh diri. Ya jelas dong. Main sama orang nggak kenal Tuhan dibuang di got. Main sama orang rohani dipulang. Udah penolakan sana sini ya. Iya, jadi gimana mau kuliah, mau kerja, mau nikah, mau apa ya, pupus lah. Ya oke lah, mungkin kalau saya mati mungkin beberapa orang pikirnya begitu. Dan kayaknya banyak yang orang mengkerucut berpikirnya ke situ. Iya. Jadi udah tulis surat wasiat tuh, ceritanya. Buat papa, jangan salahin mama ya, ma, jangan salahin papa. Saya nggak mau kalau saya meninggal nih chaos, orang salah-salahan. Saya mulai membayangkan ada peti mati nanti, orang puji Tuhan mati juga ya di akhirnya. Karena fenomenanya mengarah ke situ. Nah lalu saya minum itu, Pi. Saya minum. Ada sekitar mungkin 5 jaman, saya nggak sadar. Dan nggak ada yang tahu, itu pintu kamar malam saya kunci saya copot. Saya sudah atur sedemikian rupa supaya orang nggak bisa nolong saya. Nah, besoknya saya bangun, Pi, kaget saya. Waduh. Perut nggak harus dikuras, nggak ada gejala keracunan. Kan saya kaget. Harusnya kan saya udah di neraka. Lalu saya pikir masa neraka nolak saya juga. Ini udah kedua kalinya, kali kedua loh. Iya. Nah, disitulah mulai muncul sebuah understanding bahwa Tuhan itu hidup. Disitulah titik balik secara pemahaman ya, bukan secara adiksi, bahwa nggak mungkin Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan nggak ada, saya nggak mungkin hidup. Saya udah setting sebuah rencana kematian yang matang. Disitulah saya mulai percaya bahwa berarti ada harapan nih dalam Yesus. Berarti bener nih kata guru sekolah minggu, kata orang-orang nih bener nih. Nah disitulah saya mulai mengambil satu langkah kecil lah. Saya mau berubah. Saya bisa berubah, bukan saya mau. Saya bisa. Saya mau tapi saya nggak bisa, tapi saya bisa. Nah di situ mulai pelan-pelan ya mendekatkan diri lah. Tadinya Alkitab tuh alas bong sabu. Terus mulailah sabunya dipinggirin. Mungkin lihat-lihat peta dulu, tapi ada pendekatan pelan-pelan. Tapi semakin saya mendekat, semakin saya sepertinya menemukan yang saya cari. Sampai akhirnya tahun 2000 awal, saya ingat tuh dalam keadaan sakau, saya doa kalau Tuhan ada saya nyerah. Nah itu saya ngalamin sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
secara itu pribadi. Momen impact Iya. yang luar biasa. Itu kayak ada sebuah benturan yang terjadi dalam hati saya, paradigma berubah, hati berubah bahwa wow, ini yang saya cari. Ternyata selama ini yang kamu pikir narkoba itu enak, Iya. sekarang ketemu yang Saya dapat yang lebih enak. lebih enak. Iya, jadi dalam pencarian saya menemukan seperti titik klimaksnya dalam rasa happy ketika ada damai, ada pujian penyembahan, ada persekutuan, rasa didoain, rasa diperhatiin gitu. Dan yang terutama jadi hubungan emosional dengan Tuhan kebentuk saat itu, bukan cuma hubungan tapi ada emosionalnya juga. Makanya di situ pertama kali saya ngeluarin air mata, hancur hati, bersyukur, dan itu yang saya jaga sampai hari ini. Oke. Dan siapa orang yang paling berperan dalam pemulihan Gary sampai hari ini gitu loh? Siapa? Iya, itu ya papa saya sih, papa sama orang tua ya. Jadi Bapak memang, ini Pak Roni, Pak Roni ya, Nasrani, Roni Pati seorang pemain Nasrani. bola, Ya, seorang betul. pahlawan nasional Ya. juga loh dalam bidang Orang olahraga. mengenalnya sebagai legenda sepak bola Indonesia. Zamannya Papi loh, Iya. Papi nonton itu. Kalau secara literasi memang ya mungkin orang bilang belum pernah ada sehebat zaman papa saya dulu. Iya. Sepak bola Indonesia. Nah, karena memang dia mendedikasikan hampir seluruh hidupnya buat bola. Jadi bola tuh buat apa? Udah kayak agama. Jadi agama kedua setelah Yesus adalah bola. Udah. Tidur aja mungkin peluk bola kali. Waduh. Rumah itu dari pagar bola, lampu taman bola, pintu bola, lampu telepon, dapur, meja makan, kamar mandi, bola semua. Wow. Saya buka album kecil saya baru lahir, belum seminggu udah difoto sama sepatu bola, Pi. Coba. Nah, satu ketika dia melatih Petrokimia Putra Gresik dan dinobatkan sama PSSI itu the best pelatih sama pelatih termahal. Iya. Hari itu dia di top karir. Nggak ada yang, memang dia nggak ambil pelatih timnas, tapi secara tangan dingin dia hampir nggak ada yang nggak berhasil tim yang dia pegang. Tapi di masa kemasan sebagai pelatih ya, jadi pemain, komentator tuh di puncak. Dua anak laki-lakinya itu terjun bebas lah. Iya. Nah, satu kali dia mesti memutuskan bola atau anak. Nah, itu yang nggak mudah buat siapapun orang tua yang menyaksikan tayangan ini, atau tayangan ini bisa di forward juga ke orang tua. Iya. Bahwa ternyata nggak semudah itu. Lalu saya sampaikan beberapa statement yang dilepaskan oleh bapak saya. Dia bilang gini, keluarga adalah tempat kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Apa artinya sebuah keberhasilan di puncak prestasi, lalu pulang lihat anak dua nyuntik di rumah. Jadi akhirnya dia memutuskan sebuah keputusan kontroversial buat semua termasuk dirinya, yaitu dia meninggalkan sepak bola. Untuk waktu yang nggak bisa dihitung, hanya untuk menunjukkan bahwa dua putranya ini lebih penting dari bola. Gitu. Dia memutuskan bahwa dia mau jadi orang hebat. Dia udah hebat, tapi dia mau jadi orang hebat pertama di mata anak-anak dulu. Baru jadi orang hebat di lapangan sana. Ya udah ditinggalin semua. Akhirnya kami sampai jual rumah waktu itu. Kami pindah ke rumah yang lebih sederhana demi papa lebih punya waktu. Which is pemasukan nggak ada. Tapi dia berkata anak lebih penting dari pemasukan. Dia hadapi dulu mama saya yang khawatir dapur bagaimana. Dia hadapi krisis sendiri dan dia lewati. Sekitar 2-3 tahun intens. Tiap hari kerjakan itu ya. Dia kerjakan. Dia peluk saya kalau sakau, dia dampingin. Kadang-kadang dia bisa mencari saya ke rumah bandar dan sebagainya. Kadang saya pulang mabok, dia nunggu di depan rumah. Tiap hari dia berdoa di kamar saya. Jadi di situ saya melihat sebuah kayak mata air di tengah dunia narkoba, yaitu cinta kasih, kepedulian dan kehadiran orang tua. Saya sadar ketika saya urusan sama polisi atau siapapun, tetap orang tua yang di sebelah. Sebenarnya yang dialami banyak orang juga hari ini ya terutama kalau yang mungkin hari ini menyaksikan masih make nih. Lihatlah kalau ada apa-apa, orang tua pasti yang sebelah mana teman-teman yang kalian bilang solid, yang kalian bilang solid, hilang. Urusan polisi, urusan rehab, urusan apa,
paling tidak orang tua yang standby atau ke keluarga. Nah itu yang jadinya berpengaruh banget Pi. Betul. Dan Papi percaya itu kasih tidak pernah gagal, ya, apalagi kasih orang tua kepada anaknya. Betul. Yari, Papi pernah nonton dalam satu tayangan di TV swasta ya. Hari itu di dalam salah satu momen Yeri sama Benny bawa cincin kawin kasih buat mereka berdua. Waduh, itu momen apa, bisa cerita nggak? Perasaanmu seperti apa waktu itu? Jadi Pi itu hari ini nih ternyata tadi malam diulang sama TV itu. Ada yang ngasih tahu saya. Itu tayangan 2006. Ya, selama 2006 5 kali tayang karena request dari pemirsa. Nah, 2006 nggak ada, cuma ada nyangkut sepotong-sepotong di YouTube. Tapi teman tadi malam baru aja menginfokan bahwa itu ditayang ulang. Nah, saya percaya ada bagian dari kepentingan Tuhan dan ini. Nah, jadi ceritanya Pi, saya dulu waktu saya sakau nggak punya duit, saya gelap mata Pi, saya jual cincin kawin papa mama. Cincin kawin papa mama. Sepasang kamu jual? Sepasang. Tadinya gade tebus, akhirnya jual aja. Itu kan cincin ada namanya, dan itu sebenarnya penyesalan yang paling deep. Ada 2 sih, satu penghargaan PSSI yang cuma papa saya yang dapat, itu emas bener-bener medali. Saya jual. Nah itu saya nggak dapat. Ya yang cincin juga saya nggak dapat sih. Nah itu rencananya saya mau tebus, coba ya namanya kehidupan kayak gitu. Dan ya bayangkan saya menghancurkan saksi pernikahan mereka lah, katakanlah begitu. Ya mereka nggak ada komplain, nggak ada apa. Nah satu kali TV itu menawarkan, kita mau kasih surprise nih, rencananya mau ngasih jam. Nah saya usulkan karena saya pengen ganti, nggak ada duit Pi. Yaelah mahal sepasang. Saya iseng nawarin, boleh nggak saya pernah jual cincin kawin. Wah mereka tim kreatif itu langsung respon. Langsung berapa hari kemudian saya sama kakak diajak ke toko perhiasan. Kami ambil dulu yang ada biar ukurannya sama gitu kan. Lalu di akhir acara itu ya kami menyatakan mengembalikan bukan yang sama tapi semangatnya sama gitu. Dan wah saya bersyukur banget tuh, momen sebelum papa pulang ke rumah bapak ada peristiwa itu, dan momen itu kalau nggak salah cuma 5-10 detik, sebentar sekali, dan papi yang nyaksikan ya. Papi sampai nangis hari itu karena papi bisa merasakan gitu ya, sebagai orang tua ketika anak datang dia dengan tulus bilang, "Pak, Ma, ini yang dulu kami jual, yang bisa kami berikan." Pas lihat momen itu singkat sekali tapi itu dalam banget dia. Makanya papi bilang, "Wah, ini kamu pasti momen yang nggak gampang." Gitu, itu saya sebut pertukaran warisan terjadi di situ. Bukan uang rumah, value, hati, attitude, respect jadi di situ. Itulah bagaimana dia mewariskan sesuatu yang saya jalani sampai hari ini. Jadi saya terima warisan itu lewat peristiwa yang diabadikan di satu stasiun televisi dan bisa tersebar dan berbicara sekalipun papa saya udah nggak ada. Video itu terus berbicara. Jadi toolsnya dipakai BNN juga, di Barreskrim juga dipakai, di KPI dipakai juga, semua pakai. Di teman-teman pelayanan, lintas agama juga menggunakan. Ya itu saya percaya ketika orang tua, ini nggak apa, saya panjang dikit ya, ketika orang tua punya mimpi, lalu dia nggak kesampaian mimpinya, tapi dia sayang sama anaknya, suatu saat anaknya akan menyelesaikan mimpi itu buat dia. Itu poinnya dari cerita itu sih. Jadi umpan, kalau main bola tuh umpan terakhir Pi. Supaya anaknya yang masukin. Wow, powerful. Iya. Powerful sekali. Nah, Yeri sekarang kan papa udah nggak ada. Udah nggak ada. Mungkin ada pesan yang Yeri mau sampaikan buat mama dan juga buat para pecandu dan buat para orang tua yang kebetulan menyaksikan acara ini ya. Iya. Ya jadi terima kasih, selalu menjadi momen berharga untuk menyampaikan pesan secara khusus untuk mama dan keluarga gitu. Jadi pecandu kalau tidak menemukan yang lebih enak dari barang itu sendiri, sulit berhenti. Dan di tengah-tengah kita ada satu tools, metode yang punya dampak lebih kuat dari narkoba, yaitu keluarga. Makanya saya sampaikan buat keluarga bahwa kalau keluarga berfungsi,
sebenarnya anak-anak nggak perlu dibawa ke rehabilitasi karena rehabilitasi paling canggih, murah, paling ini adalah rumah, spesifiknya ruang keluarga. Itulah rehabilitasi pencegahan. Jadi jangan patah semangat, mujizat tuh nggak jauh, ada di tengah-tengah yang namanya keluarga. Oke. Dan kalau sampai nggak bisa, kalau memang nggak mungkin, ya rehabilitasi itu jadi pilihan kedua. Jadi pilihan kedua. Tapi usaha pertama adalah keluarga, gitu ya Sam ya. Oke. Saudara, kita sudah sampai di ujung dari acara Mosaik episode kali ini. Setelah ini akan ada sebuah lagu yang disampaikan oleh Jere. Ada Yeri, ada Jere. Dan jangan lupa juga follow IG-nya Jere. Dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya di mana Yeri akan bagikan tentang sebuah gerakan yang dia sebut adalah ayah hadir. Ini jadi sebuah pertanyaan buat Papi, kenapa jadi ayah hadir? Dan kita akan saksikan di episode berikutnya. Dan sampai di sini acara Mosaik kali ini, dan kita berharap dan kita terus berjuang agar Indonesia bebas narkoba. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya